Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis fungsi Cobb-Douglas. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Rohematus Solehah, NIM 63, yang kedua yaitu Rina Elino Vitasari, NIM 92, dan yang terakhir yaitu Rofiah Nuraini Ar-Rohmah, NIM 96. Langsung saja, yang pertama yaitu tabel data sekunder. Tabel data sekunder ini kami dapatkan dari artikel skripsi yang berjudul Analisis Fungsi Cobb-Douglas dengan Metode Literasi Gaussian-Newton, yang dimana data sekunder tersebut adalah data jumlah bibit, lahan, tenaga kerja, dan produksi kacang panjang di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Data ini merupakan data musim tanam pada tahun 2010. Untuk berikutnya adalah tabel data sekunder yang sudah dilenkan, yang dimana data dari tabel yang sudah dilenkan inilah yang nantinya akan dianalisis oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu analisis uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah klasik. Model yang akan digunakan adalah fungsi produksi Cobb-Douglas dengan model persamaan yang digunakan, yaitu len Q sama dengan alfa plus beta 1 len B plus beta 2 len P plus beta 3 len N dan beta 4 len L plus E. Untuk selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi secara normal ataukah tidak. Untuk mengetahui normalitas data dilihat pada nilai Jarku-Bera, di mana nilai Jarku-Beranya pada data tersebut adalah sebesar 5,654 yang menyatakan lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwasanya normalitas terpenuhi pada data tersebut. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah ada model regresi yang terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara mendeteksi gejala heteroskedastisitas ialah dengan membandingkan nilai probabilitas R-square dengan tingkat signifikansi yang ditentukan. Dalam hal ini, tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu sebesar 5% atau 0,05. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel menunjukkan bahwa probabilitas R-square yaitu lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,8381. Hal tersebut berarti bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada penelitian ini. Pada uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Persamaan regresi menunjukkan data sebagai berikut. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan nilai VIF di mana nilai semua variabel yaitu variabel bibit, variabel pupuk, variabel lahan, dan variabel tenaga kerja kurang dari 10 sehingga dalam hal ini tidak terdapat multikolinearitas. Pada uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji serial correlation LM test, di mana jika nilai probabilitas R-square pada model lebih besar dari taraf nyata yaitu alfa sebesar 5% atau 0,05 yang digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas R-square pada model lebih kecil dari taraf nyata yaitu alfa sebesar 5% yang digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan mengalami gejala autokorelasi. Nah, berdasarkan tabel di atas atau tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai probabilitas R-square yaitu sebesar 0,1652 dan lebih besar dari taraf nyata yang digunakan yaitu sebesar 0,05. Berdasarkan nilai probabilitas yang diperoleh, maka dapat disimpulkan model tidak mengalami autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji T atau uji parsial. Berdasarkan nilai probabilitas, variabel independen signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai probabilitas kurang dari alfa, yaitu 0,05.
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai probabilitas dari variabel bibit yaitu sebesar 0,0319, di mana kurang dari alfa, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Yang kedua yaitu variabel pupuk sebesar 0,0024, di mana kurang dari alfa, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Selanjutnya yaitu pada variabel lahan sebesar 0,0012, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Sedangkan yang terakhir yaitu variabel tenaga kerja sebesar 0,1190, di mana lebih dari alfa, sehingga variabel tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Selanjutnya, uji F. Berdasarkan nilai Prop F statistik, nilai probabilitasnya sebesar 0,000, di mana nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen, bibit, pupuk, lahan, dan juga tenaga kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen produksi. Kemudian koefisien determinasi, di mana variabel independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 81,66%, sedangkan sisanya sebesar 18,34% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya, analisis fungsi produksi Cobb-Douglas. Diperoleh model fungsi produksi Cobb-Douglas, Lenki sama dengan 1,598842 ditambah 0,311243 len B ditambah 0,445633 len P ditambah 0,498399 len N ditambah 0,222321 len L. Interpretasi dari persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas tersebut yaitu apabila variabel independen, bibit, pupuk, lahan, dan juga tenaga kerja dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 1,598842. Sedangkan besarnya koefisien regresi variabel bibit sebesar 0,311243, yang artinya apabila jumlah bibit naik sebesar 1%, maka jumlah output produksi juga akan naik sebesar 0,311243 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Besarnya koefisien regresi variabel pupuk sebesar 0,445633, yang artinya apabila jumlah pupuk naik sebesar 1%, maka jumlah output produksi juga akan naik sebesar 0,445633 dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan. Kemudian besarnya koefisien regresi variabel lahan sebesar 0,498399, yang artinya apabila jumlah lahan naik sebesar 1%, maka output produksi juga akan naik sebesar 0,498399 dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan. Besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 0,222321, yang artinya apabila jumlah tenaga kerja naik sebesar 1%, maka jumlah output produksi juga akan naik sebesar 0,222321 dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan atau tetap. Berdasarkan hasil estimasi, maka homogeneity degree yang merupakan hasil penjumlahan nilai koefisien masing-masing variabel, bibit, pupuk, lahan, dan juga tenaga kerja diperoleh nilai 1,477596, di mana nilai ini lebih besar dari 1, sehingga fungsi produksi ini masuk dalam kategori increasing return to scale. Ini berarti proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih besar. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucap. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.